ada satu pertanyaan dari seorang audien kepada ustadznya. Dia tanya, "Hai Ustadz, saya mau tanya, saya diundang di kampung saya ada acara maulid. Apa sikap saya untuk undangan ini?" Kalau hal ini tidak dilakukan oleh mereka, berarti hal ini merupakan kesesatan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi dia ngade-ngade dikuatkan dengan firman فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت أظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت. فكان مستقر في الأصنام الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا ذاك البشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقبين هذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. Maka yang paling inti adalah kita ingin mendengarkan nasihat yang mendekatkan kita kepada Allah, membuat kita tambah dekat kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari guru mulia kita, yaitu yang nanti akan disampaikan oleh guru kita, guru mulia Al-Ustaz Al-Habib Muhammad Bagir bin Yahya Al-Kaf. Maka untuk itu sebelumnya, baik ibu-ibu yang di luar, bapak-bapak yang di luar, hendaknya memperhatikan agar maulid kita ini bukan hanya dapat pahala, tapi juga dapat faedah dari maulid itu sendiri, yaitu kita dapatkan tambahan ilmu, sehingga ini jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah untuk kita dan bahkan sampai anak keturunan kita. Untuk itu mari kita dengarkan sama-sama nasihat tausiah agama dari guru kita, guru mulia Al-Ustaz Al-Habib Muhammad Bagir bin Yahya Al-Kaf. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi 'allamil ghuyub, syafil 'ilal wa mujallil kurub. Arsala ilaina sayyidana wa maulana Muhammadan habibal mahbub wa tabiban lil ajsami wal arwahi wal qulub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tusahhil biha as-su'ub wa tantaliqu biha al-'usub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi. Allahumma inna nas'aluka as-sadada fil aqwali wal af'ali wal a'mal wa nas'aluka kamal al-ikhlas fil aqwal wal a'mal birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah wa syukrulillah, kembali kita berkumpul, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-39,
Ini sudah malam penghujung daripada acara kita yang 40. Nah, mudah-mudahan nanti masih ada kelanjutan daripada acara perkumpulan seperti ini dan akan senantiasa ada dan semakin ramai. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan kepada saudara-saudara kita yang masih belum kenal apa artinya berkumpul, apa artinya bersatu, apa artinya menelaah dan meneladani Nabi Muhammad lewat satu persatuan. Kita doakan mudah-mudahan tambah banyak yang sadar, tambah banyak yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu pertanyaan dari seorang audien kepada ustadznya. Dia tanya, "Hai Ustadz, saya mau tanya, saya diundang di kampung saya ada acara maulid. Apa sikap saya untuk undangan ini wahai Ustadz?" Ustadz yang satu sudah agak enteng dan ringan. Dia katakan, kalau bisa tidak usah datang, karena di dalam acara maulid itu ada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia katakan kalau bisa tidak datang. Kalau kita baca dari runutan fatwa-fatwa ulama salafi, ini saya tidak main sindir-sindir lagi, sudah sebut sudah. Kalau kita mau lihat fatwa-fatwa mereka dari awal, maka jangan kaget. Awal mereka katakan, ditanyakan tentang maulid, dia katakan syirik. Syirik. Nah, coba kita pikir di mana lah syirik. Kelala pikir di rumah. Kedua, sudah agak enteng sedikit. Dia bilang bid'ah. Masih enteng. Karena yang namanya bid'ah ini belum sampai kepada syirik, tapi sudah di ujung, sudah kesesatan yang nyata bagi mereka. Kemudian di akhir-akhir ditanya tentang maulid, mereka katakan itu khilaf antara ulama, tapi lebih baik tidak usah dilakukan. Nah, udah agak ringan nih, sama seperti yang ustadz terakhir. Tapi di zaman ini fatwa yang keluar itu ternyata masih ada yang parah seperti dulu. Di antaranya ada ustadz di Depok, saya tidak mau mengotori majelis ini dengan menyebut namanya. Dia mengatakan pada saat ditanyakan tentang maulid, langsung marah dia. Dia bilang, bid'ah, tidak boleh. Itu hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak dilakukan oleh sahabat Rasulullah, tidak dilakukan oleh tabi'in. Dan itu orang-orang yang paling bertakwa, yang paling mengenal sunnah, yang paling mencintai Allah. Kalau hal ini tidak dilakukan oleh mereka, berarti hal ini merupakan kesesatan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Jadi dia ngade-ngade, dikuatkan dengan firman puli. Nah, ini Kak, jangan salah. Jadi tidak semua orang yang mengatakan, yang membawa dalil firman Allah, menyebutkan hadis, itu benar, tidak harus. Dia katakan, Allah mengatakan di dalam firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, kata Allah, aku telah sempurnakan agama kalian. Sempurna agama kalian. Pada saat ayat ini turun, agama sudah sempurna, kata mereka. Nah, jadi kalau ada penambahan-penambahan di dalam agama, berarti itu termasuk menentang perintah Allah dan menentang perintah Rasulullah. Nah, jadi kayak yang mengadakan maulid nih, menentang perintah Allah, menentang perintah Rasulullah, menganggap agama Islam belum sempurna. Shallu ala Nabi Muhammad. Oh, kata yang sebagian hadir. Benar juga kata orang salafi itu. Ternyata kita ini memang ngade-ngade nambah-nambah itu. Jadi dia bawa ayat ini. Tapi coba lihat, kalau yang dimaksud di dalam ayat itu bahwa agama sudah sempurna seperti yang mereka katakan, maka tanyakan satu hal. Tanya, akhir ayat daripada Al-Quran ayat apa? Ayat al-yauma atau ayat lain? Buka kitab yang mengkaji tentang ulumul Quran.
Lihat, akan kita dapatkan ternyata itu bukan akhir ayat. Masih ada ayat-ayat lainnya yang turun setelah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Lalu apakah ayat-ayat itu mau kita buang? Tidak usah repot-repot, ingatkan nih jawabannya. Kalau Eka ada ingat, langsung Eka bilang, temunya pagi aja di menjelang. Jadi mereka mengatakan ayat ini dalil sebagaimana kita ini melakukan penambahan, juga dalil kita ini menentang Allah dan menganggap agama belum sempurna dengan melakukan kegiatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini rusaknya cara mereka berpikir, rusaknya cara mereka menggambarkan majelis kita. Lihat bagaimana mereka menggambarkan kesyirikan di dalam majelis yang di dalamnya semuanya adalah ketaatan. Makanya dalam kesempatan ini saya ingin mengajak Anda menelaah lebih dalam bagaimana fatwa seorang ulama ahli hadis. Beliau adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pada saat Imam Ibnu Hajar ditanyakan, beliau lahir pada tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah. Sekarang 1444 Hijriah. Nah, kayak itu malah berapa tahun? Berapa tahun sudah? 700 ke kurang lebih hampir 700 tahunan, ya enggak? Kurang lebih 700 tahunan, 600 lebih tahun. Beliau ditanya tentang acara maulid. Ternyata acara maulid sudah ada di zaman beliau dengan gambar seperti yang kita sekarang ini. Ada qiraah, ada sodakoh, artinya ramah tamah makanan. Kemudian ada apa? Ada pembacaan ayat Al-Quran, tilawah. Kemudian ada insyadu syair, dibacakan puisi-puisi pujian terhadap untuk baginda Rasulullah SAW. Lalu beliau ditanyakan, apa jawaban beliau? Ini ahli hadis. Beliau menjawab, aslu amalil maulid bid'ah. Oh, ini ulama. Asal permulaan daripada penyelenggaraan acara maulid itu, kata beliau, bid'ah. Sudah? Ini kalau kita berhenti sampai di sini kacau. Pulang dari sini besok penutupan arba'in sepi. Makanya harus dilanjutkan ini. Lanjut besok apa sekarang? Kata beliau, lam tunqal an ahadin minas salaf. Tidak diriwayatkan dari salah satu salaf. Salaf yang beliau maksud sudah pernah kita bahas, yaitu Qurun Al-Khairiyah, abad ke-1, abad ke-2, abad ke-3. Ini yang dimaksud oleh Ibn Hajar salaf. Walaupun secara bahasa salaf itu siapa saja yang sudah mendahului kita, itu dalam bahasa. Tapi dalam istilah itu lebih kepada para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, abad ke-1, abad ke-2, abad ke-3. Kata Imam Ibn Hajar, acara maulid belum ada di tiga abad ini. Betul kata Imam Ibn Hajar. Akan tetapi kata beliau, fiha mahasin wa dhidduha. Di dalamnya ada kebaikan-kebaikan, dan juga ada, kata Imam Ibn Hajar, di dalam acara maulid yang beliau saksikan di zaman beliau, ada kemungkaran yang dilakukan di dalam acara maulid, entah apa itu. Walhasil kata Imam Ibn Hajar, faman taharra mahasinaha fayusabu alaiha. Kata Imam Ibn Hajar, barang siapa yang hadir acara maulid kemudian dia melakukan ketaatan, kebaikan dan menghindari kemungkaran, mungkin yang dimaksud sama beliau, orang hadir maulid sambil gibah orang. Kan ada maulid sambil gibah orang, dia tidak bercakap, tapi dia ngata orang, oh kau coba kau tengok kopiah samping kau tuh, aneh model kopiah. Coba kau tengok tuh alis orang tuh, apa yang itu malih hilang sebelah tuh, apakah kebakar apa? Dah tuh kena setrika kemarin, ya. Macam-macam. Mungkin yang dimaksud oleh Imam Ibn Hajar, tapi di zaman beliau belum ada HP. Nah, jadi ada, kata beliau, kemungkaran di dalam acara maulid, tapi beliau tidak mengurusi itu. Kata beliau, di dalam acara maulid itu, secara rangkaian acaranya, kata beliau, ada kebaikan-kebaikan, tapi juga kadang-kadang ada sedikit kemungkaran di dalam acara maulid. Berarti tidak ada urusan dengan asal-usul acara maulid. Kemungkaran ini datang setelah, misal, kalau ada acara maulid, di dalamnya ada ghibah,
Ada urusan gak sama acara maulidnya? Gak ada sih, yang ghibah itu urusan dia. Tapi acara maulidnya hukumnya tidak terganggu. Makanya kata Imam Ibn Hajar, faman taharra mahasinaha yusabu alaiha. Barang siapa yang dia pada saat datang acara maulid melakukan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam acara maulid, maka dia akan diberikan ganjaran dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kemudian beliau mengatakan wa qad istakhrajtu minha aslan. Kemudian kata beliau, sebenarnya di dalam acara maulid ini ada, kata beliau, hadis yang bisa kita ambil dalil untuk pelaksanaan acara maulid. Walaupun kata beliau cara pengambilan hukumnya agak apa? Agak rumit. Jadi beberapa kali orang baru bisa paham. Kata beliau seperti ini. Pada saat Nabi datang ke kota Madinah, Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Pada saat ditanyakan mengapa kalian berpuasa, mereka menjawab, hadal yaum najjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Kata mereka, kami berpuasa hari ini karena di hari ini, tepat di tanggal ini, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun laknatullah. Sehingga kami, kata orang Yahudi, kami mengungkapkan rasa syukur kami dengan berpuasa. Nah, lihat di sini bagaimana Imam Ibn Hajar, seorang ulama yang cerdas, yang tahu cara mengambil hukum. Kalau orang Wahabi lah kita jelaskan nih hadis jorang jawab lagi, bantah dak kena ibadah. Dia jawab lagi apa kata jorang? Nah itu pakai puasa, bukan kumpul-kumpul macam Eka nih. Puasa. Kalau Eka puasa kami tidak negah Eka. Eka ini kan lain, berkumpul-kumpul mana pakai live streaming, pakai macam-macam nih ha. Ada speaker, ada wadah berapa kemungkaran kata jorang. Itu dengan puasa kata mereka. Tapi lihat bagaimana seorang ulama mengambil hukum dari satu hadis. Kata Imam Ibn Hajar, fayustafad min hadzal hadis, kata beliau, fi'lu syukri lillahi ala ma manna bihi ala ibadihi biibadatin sawaun kana bisaumin au salatin au sadaqatin. Kata beliau, diambil dari hadis ini, dianjurkan bagi siapa-siapa saja yang mendapatkan nikmat dan anugerah dari Allah untuk mengungkapkan kebahagiaannya dengan bersyukur. Bersyukurnya boleh lewat sedekah, boleh lewat sholat, boleh lewat puasa, boleh lewat hal-hal yang bentuknya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana luasnya cakrawala ilmu seorang ulama hadis. Makanya Imam Profesor Dr. Abuya As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki di dalam kitabnya Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus, di awal sebelum beliau menyebutkan hadis-hadis yang disalahpahami oleh orang-orang dari aliran tertentu yang sudah kita sebut di awal, kata beliau, ulama ittasa'a ilmul mar'i qalla inkaruhu bin nas. Semakin luas cakrawala keilmuan seseorang, maka akan semakin sedikit ngingkari orang lain. Orang itu dikit-dikit ingkar karena bodoh. Tidak tahu hukum ini, tidak tahu hukum ini, tidak tahu hukum ini. Wah, tidak boleh nih. Wah, khutbah pakai bahasa Indonesia tidak boleh nih. Wah, kunut tuh tidak boleh tuh, kunut tuh. Tidak ada di zaman Nabi tuh. Terus sholat pakai bismillah tidak boleh. Yang boleh itu, yang sunnah itu yang tidak pakai bismillah. Kemudian hal-hal yang di zaman dulu sudah dibahas oleh para ulama, ternyata itu menjadi perbedaan pendapat antara ulama dan itu merupakan rahmat di zaman itu. Tapi di zaman kita ternyata menjadi penyebab perselisihan, penyebab perpecahan. Nah ini karena apa? Kata Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki, ini semua dikarenakan sempitnya wawasan dan ilmu. Makanya sering ngingkari orang, ini bid'ah, ini tidak boleh. Makanya setelah kita sebutkan hadis, bagaimana cara mengungkapkan rasa syukur, maka kata Imam Ibn Hajar, memang orang Yahudi berpuasa
Tapi diambil dari hadis ini, orang boleh bersyukur dengan berbagai macam ibadah. Boleh puasa, boleh sholat, boleh sedekah, dan yang lain-lain. Begitu juga pada saat kita merayakan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Ini kata Imam Ibn Hajar, beliau mengatakan kalau orang Yahudi bersyukur atas hari selamatnya Nabi Musa alaihi salam. Lalu apakah, kata Imam Ibn Hajar, apakah ada hari yang lebih besar dari hari lahirnya Nabi Muhammad SAW? Apakah ada hari yang lebih besar daripada hari lahirnya Nabi Muhammad SAW? Di mana kata para ulama, al-ayyamu hadhihi kulluha far'un min yaumi wiladatin Nabi Muhammad SAW. Hari-hari kemuliaan-kemuliaan umat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan, Lailatul Qadar, hijrahnya Nabi, diutusnya Nabi, itu semuanya bersumber dari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Ibn Hajar Al-Asqalani, kalau mereka orang Yahudi bersyukur kepada Allah dengan puasa atas nikmat apa? Bukan nikmat yang datang kepada mereka, tapi nikmat pada saat Allah menyelamatkan Nabi Musa. Lalu kata Ibn Hajar, lalu bagaimana dengan hari lahirnya Nabi Muhammad? Yang jelas itu merupakan hari yang lebih istimewa dari hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihi wa ala nabiyina salam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bercakap masalah maulid ini kalau kita bahas sebenarnya masih panjang. Tapi berhubung besok yang ceramah saya lagi, jadi kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa. Ya, jemaah sekalian, besok jangan sampai ketinggalan, jangan sampai lambat. Ini sambungannya besok soal ini. Pokoknya harus datang besok. Besok di tempatnya Habib Syahab, di tempat Habib Syahabuddin Syahab di dekat Semansa, dekat SMA 1. Pokoknya malam besok penutupan arba'innya. Tapi bukan penutupan maulid, arba'innya ya. Lanjut terus masih itu. Ya Muhammad Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah dengar banyak faedah, manfaat luar biasa dari yang disampaikan oleh guru mulia kita tadi. Sebelum kita tutup